Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, panjang umur oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada hari yang kedua. Salawat dan salam mara selalu kita curahkan kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di dalam ayat ini ada 3 pesan Allah di dalam bulan Ramadan. 3 pesan Allah atau 3 perintah Allah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, walitukmilul iddata. Cukupkan bilangan puasamu, sempurnakan bilangan puasamu. Artinya apa? Allah berpesan, Allah memerintahkan kepada kita mencukupkan bilangan puasa. Seandainya tahun ini, Ramadan tahun ini puasa 29, kita puasa 29. Seandainya tahun ini puasa 30, kita puasa 30. Artinya apa? Karena di dalam bulan Ramadan ataupun bulan Hijriah, tahun Hijriah, itu tanggalnya hanya berkisar antara 29 dan 30. Maka tidak ada kita puasa 28, tidak ada kita puasa 31. Allah berpesan, Allah merintahkan, cukupkan bilangan puasa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpuasa, kecuali ada sebab-sebab dan musabab yang sudah ditetapkan. Karena puasa ini merupakan kewajiban kita. Ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang tidak asing lagi bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi merupakan kewajiban bagi kita untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Kemudian disambung di ayat 184, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatut ta'amu miskin. Hari-hari tertentu, maka barang siapa yang sakit, maridon au ala safarin atau musafir, itu baru boleh orang ini tidak berpuasa, boleh berbuka. Memang betul-betul begitu datang sakit, memang betul-betul penyakitnya ini tidak kuat untuk berpuasa, boleh. Tetapi min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Yang pertama. Yang kedua, ala safarin atau musafir, dalam perjalanan. Dalam perjalanan ada hitungan jarak perjalanan. Kalau sebagian orang ada berpendapat 83, sebagian 85, sebagian ada 96. Memang banyak pendapat para ulama. Di dalam imam mazhab pun berbeda pendapat. Namun
kesimpulannya di situ adalah 2 marhalah, 2 hari jalan kaki. Artinya jarak tempuh perjalanan musafir itu 80 ke atas. Kurang dari itu tidak bisa. Dari sini kita ke Serlangon belum sampai, ulun cukup musafir hitungannya. Dari sini ke Bungo ulun cukup, karena baru 75. Dari sini Selangor baru 76, belum sampai hitungan musafir. Jadi kalau 80 ke atas atau 2 marhalah, 2 hari jalan kaki, itu baru bisa dikatakan musafir. Seandainya kita dalam perjalanan tidak sanggup lagi kita puasa, silakan kita berbuka, boleh diganti di hari yang lain. Tetapi bagi orang yang berat, orang yang berat di sini seperti contoh orang yang sakit parah. Memang kalau menurut pandangan kita memang betul-betul tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi boleh orang ini tidak berpuasa karena tidak sanggup. Atau orang yang sudah lansia, umur lanjut, kalau dia makan paling 1 sendok 2 sendok, tapi untuk menahan dari waktu sahur sampai terbenam matahari mereka tidak sanggup, boleh orang ini tidak puasa, diganti dengan bayar fidyah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama, pesan Allah, perintah Allah, cukupkan bilangan puasa. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agungkan Allah. Banyak cara kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa bertakbir, bertahmid, bertahlil dan lain sebagainya. Lebih di dalam bulan Ramadan baca Al-Qur'an. Karena Allah menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah, bulan kemuliaan. Banyak pahala yang kita dapatkan di dalam bulan Ramadan dibandingkan dalam bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, Allah berpesan, Allah merintahkan kepada kita mengagungkannya dengan cara berzikir, mengingatnya. Uzkurni faskurkum, ingat engkau kepada aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada engkau. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, wala'allakum tashkurun, artinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini, sampai tahun ini, alhamdulillah kita masih diberi panjang umur, Pak, Bu. Mungkin puasa tahun kemarin ada teman kita, saudara kita, tetangga kita yang masih sholat di masjid ini. Tahun ini mereka sudah tidak ada. Oleh karena itu sewajarnya kita bersyukur, kita masih diberikan panjang umur, kita masih diberikan badan yang sehat, kita masih diberikan luang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita hitung nikmat Allah tidak akan sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Sesungguhnya jika engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah. Tapi Allah tidak menyuruh kita menghitung nikmat, Pak. Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung nikmatnya, tetapi Allah hanya menyuruh kita bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena apapun tujuan kita hidup di dunia ini, mencari jabatan yang tinggi, menjadi pangkat yang tinggi, tujuan akhirnya adalah kematian, tidak ada lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama dalam bulan Ramadan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak berzikir dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Kemudian mari kita bersama-sama mencukupkan bilangan puasa kita. Jangan sedikit mentang-mentang melakukan perjalanan langsung beranggapan musafir. Ada aturannya, ada ukurannya musafir. Kalau perjalanan sedikit langsung musafir, langsung tidak puasa, langsung melakukan jamak qasar salat, tidak bisa, ada aturannya. Karena kalau dihitung kilometer itu mulai dari berangkat tempat kita beranjak sampai ke tempat tujuan, itu yang dihitung, bukan dihitung bolak-balik, Pak. Kalau musafir hitung bolak-balik, pasar baru, pasar bawah, bolak-balik cukup itu, Pak. Tapi tidak dihitung demikian.
Jadi jangan sembarangan kita mentang melakukan perjalanan dikit langsung kosor salat jamak salat. Ini ada aturan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, demikian kultum mendapat kami sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.